Assalamualaikum. Halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, wajah Kyuuzi pucat, dengan cahaya menakutkan di matanya. Dia menatap murid aslinya, dan berteriak, "Mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Penatua Kyu, aku ingin mengatakannya sekarang, tetapi kamu tidak jangan biarkan aku mengatakannya." Murid itu berkata dengan sedih. "Kamu." Kyuuzi sangat marah hingga dia hampir memuntahkan seteguk darah tua. Baru saja, murid ini benar-benar ingin berbicara, tetapi dia menghentikannya, menyebabkan tidak ada murid lain yang berbicara. Tapi tadi, dia penuh semangat dan kemenangan, dan berpikir untuk memukul lelaki tua berambut merah itu dengan keras, tetapi dia tidak pernah bermimpi bahwa Yang Zaitian akan mati di alam rahasia semut darah. Memikirkan penampilannya barusan, itu benar-benar memalukan. Katakan, bagaimana Yang Zaitian mati? Kyuuzi mengertakkan gigi dan bertanya. Itu dia, Tian Yun, kakak senior Yang Zaitian dibunuh oleh Tian Yun. Murid itu menunjuk ke arah Lu Ming dan berteriak keras. "Apa?" Semua orang terkejut, kecuali orang-orang muda yang telah memasuki dunia rahasia semut darah. Semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Lu Ming. Yang Zaitian sebenarnya dibunuh oleh Tian Yun. Bagaimana ini bisa terjadi? Tian Yun sangat kuat. Bahkan lelaki tua berambut merah, Hua Qi dan yang lainnya menunjukkan keterkejutan di mata mereka. Sial! Kyuuzi meledak dengan niat membunuh yang dingin, tiba-tiba berbalik, menatap Lu Ming dengan mata dingin, dan berteriak, "Tian Yun, katakan padaku, cara tercela apa yang kamu gunakan membunuh Yang Zaitian?" Sudut mulut Lu Ming meringkuk, dan dia berkata, "Untuk membunuh Yang Zaitian, apakah aku memerlukan pembunuhan?" "Omong kosong, bukankah itu pembunuhan? Bisakah kamu membunuh Yang Zaitian? 10 dari mereka tidak cukup untuk kamu," teriak Kyuuzi dengan marah, benar-benar tidak percaya Lu Ming. Lu Ming mencibir tanpa menjelaskan. "Penatua Kyu, ada yang ingin kukatakan." Pemuda dari Sekte Pedang Sifang berkata lagi. "Diam!" teriak Kyuuzi dengan marah. Murid itu segera tutup mulut, tetapi wajahnya memerah. "Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan." Kyuuzi menarik napas dalam-dalam ketika dia memikirkan kejadian sebelumnya, dan berteriak. "Penatua Kyu, kakak senior Yang Zaitian benar-benar dibunuh oleh Tian Yun." Keduanya saling berhadapan. "Kakak senior Yang Zaitian kalah dan dibunuh oleh Tian Yun," kata pemuda itu. "Bagaimana mungkin? Apakah kamu sudah melihat dengan hati-hati?" Kyuuzi bertanya dengan lantang. "Bukan hanya saya, tetapi sebagian besar saudara di sini hadir," kata pemuda itu. Murid lain dari Sekte Pedang Sifang mengangguk setuju meskipun wajah mereka jelek. Bagaimana mungkin? Kyuuzi dan yang lainnya masih tidak percaya. Belum pernah terjadi sebelumnya bahwa gerombolan dari General Star Hall benar-benar dapat membunuh kejeniusan tak tertandingi dari Sekte Pedang Sifang. "Penatua Kyu, Anda harus memutuskan untuk kami. Tian Yun ini hanyalah orang gila, binatang buas. Dia tidak hanya membunuh saudara senior Yang Zaitian, tetapi juga merampok cincin penyimpanan kami. Semua cincin penyimpanan saudara senior kami diambil olehnya. Dia merampasnya, itu berisi semua kekayaan kita, dan telur semut darah yang kita dapatkan dari berburu semut darah selama periode ini, dia mengambilnya." Seorang murid dari Sekte Pedang Sifang berteriak. "Ah, apa?" Kyuuzi dan semua tetua dari Sekte Pedang Sifang tercengang, mulut mereka terbuka lebar, dan mereka berdiri di sana dalam keadaan linglung untuk beberapa saat. Pria tua berambut merah, Hua Qi dan orang lain dari keluarga kerajaan tidak jauh berbeda, menatap Lu Ming dengan mata terbelalak. "Sialan, bajingan kecil, aku akan membunuhmu." Butuh beberapa saat bagi Kyuuzi untuk bereaksi, hanya untuk melihat rambutnya berdiri terbalik. Bola matanya hampir meledak, meraung dengan marah, dan energi sejatinya yang keras meraung ke arah Lu. "Lu pergi." "Tidak baik." Lu Ming telah bersiap untuk waktu yang lama, dengan menarik Ming Cheng,
dia bergerak ke samping sejauh puluhan meter dalam sekejap, dan bergegas menuju lelaki tua berambut merah itu dan yang lainnya. Qiu Wuzi, apa yang kamu lakukan? Pria tua berambut merah itu berteriak dengan marah, bergegas keluar, meninju. Ledakan, dunia berguncang, dan pria tua berambut merah serta Qiu Wuzi melakukan serangan balik, yang hampir membelah tanah. Pergi, hari ini, aku akan membunuh Tian Yun, bajingan kecil ini. Qiu Wuzi menatap Lu Ming dengan kejam, dan meraung dengan marah. Hahaha, pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba tertawa. Bajingan kecil, apa yang kamu tertawakan? Qiu Wuzi memarahi. Orang tua, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Sekte Pedang Xifang adalah penguasa kekaisaran Laisun? Aku adalah anggota keluarga kerajaan, kamu ingin membunuhku tanpa alasan. Apakah kamu tidak mempertimbangkan 4 sekte utama dan keluarga kerajaan di matamu? Lu Ming berkata dengan keras, menekannya dengan 4 sekte utama dan keluarga kerajaan. Tanpa alasan, kamu membunuh murid Sekte Pedang Xifangku, dan bahkan merebut cincin penyimpanan semua murid Sekte Pedang Xifangku, bukankah seharusnya kamu dibunuh? Teriak Qiu Wuzi. Haha, ini konyol. Izinkan saya bertanya, apakah alam rahasia semut darah tidak dilarang untuk membunuh atau menjarah? Lu Ming bertanya dengan keras. Qiu Wuzi mandek, dan wajahnya menjadi gelap. Dia tidak bisa menjawab pertanyaan ini, karena membunuh dan menjarah tidak dilarang, adalah normal bagiku untuk membunuh murid-murid Sekte Pedang Xifangmu dan merebut cincin penyimpanan mereka. Mengapa kamu membunuhku dari Sekte Pedang Xifang? Anda mengancam akan membunuh saya, tetapi saya melawan dan membunuh Anda bukan? Lu Ming menatap Qiu Wuzi dengan mata tajam, tanpa rasa takut, dan bertanya dengan keras. Ekspresi Qiu Wuzi berubah jelek, dan anggota Sekte Pedang Xifang lainnya tidak berbicara. Lu Ming benar, di alam rahasia semut darah, tidak ada yang dilarang. Membunuh dan menjarah awalnya adalah tema alam rahasia semut darah. Yah, kamu makhluk kecil bergigi tajam, jadi apa? Biarkan aku memberitahumu, bahkan jika murid-murid dari Sekte Pedang Xifang ingin membunuhmu, kamu harus membiarkan mereka membunuhmu. Jika kamu tidak bisa menolak, jika kamu menolak, kamu akan mati. Qiu tidak ada suara dingin. Mendominasi dan langsung, tidak masuk akal. Lu Ming mencibir, terlalu malas untuk berbicara, lelaki tua ini sangat tidak tahu malu dan tidak tahu malu. Qiu Wuzi, kamu sangat tidak tahu malu. Hanya 20 orang yang keluar dari istana bintangku, dan yang lainnya semuanya dibunuh oleh Sekte Pedang Xifangmu, serta orang-orang dari masa lalu. Menurut apa yang kamu katakan, kamu diizinkan untuk datang keluar. Xifang membunuh orang-orang di istana bintangku, dan aku membunuh istana bintang, tetapi jika aku tidak bisa, aku akan mati. Omong kosong macam apa ini? Nah, setelah itu, kalian Sekte Pedang Xifang kembali ke Xifang Gunung, alam rahasia semut darah, aku akan menambang istana bintang sendirian. Pria tua berambut merah itu meraung. Ini adalah ide yang baik bagimu untuk menambang sendirian, tapi kebalikannya hampir sama. Seorang lelaki tua dari Sekte Pedang Xifang mencibir. Monster tua merah, pergilah dari sini. Aku akan membunuh Tian Yun hari ini. Jika tidak, aku akan membunuhmu bersama. Kemudian pasukan Sekte Pedang Xifangku akan datang dan keluarga kerajaan akan dihancurkan. Qiu Wuzi berkata dengan dingin, sangat sombong. Berani, Hua Qi berteriak. Qiu Wuzi sebenarnya secara langsung mengatakan bahwa dia ingin menghancurkan keluarga kerajaan, dan hatinya bisa dihukum. Qiu Wuzi, kamu Sekte Pedang dari segala arah, dengan ambisi serigala, dunia akan menghukummu bersama. Pria tua berambut merah itu meraung marah. Wajah Qiu Wuzi sangat jelek, dia baru saja tidak sabar, dan dia tidak bisa tidak menyesali apa yang dia katakan. Bahkan jika Sekte Pedang Xifang memiliki ambisi seperti itu, mereka tidak dapat mengatakannya dengan jelas, atau dengan kata lain, sekarang bukan waktunya untuk mengatakan hal seperti itu. Musim gugur tidak pernah datang, ayo bertarung, hari ini, kita tidak akan pernah mati. Pria tua berambut merah itu melangkah maju, terlihat seperti singa, dengan janggut dan rambut terentang, jelas sangat marah.
Hari ini, Pangeran Tian Yunbin ada di Baoding, siapapun yang ingin membunuhnya, bunuh aku dulu. Hua Qi melangkah maju, nadanya dingin dan tegas. Hua Qi sangat kuat, dia melangkah maju, dan beberapa tetua dari keluarga kerajaan Wu Zongjing mengikuti di belakang Hua Qi, memancarkan aura yang kuat. Sialan, benar-benar mencari kematian. Qiu Wuzi meraung di dalam hatinya, tetapi pada akhirnya dia tidak bergerak. Sekarang, Sekte Pedang Sifang belum mencapai waktu untuk merobek kulit mereka dengan keluarga kerajaan, tetapi Hua Qi adalah pangeran yang sebenarnya, putra ke-8 dari kaisar saat ini. Jika dia membunuh Hua Qi bersama, itu akan menjadi perang dengan keluarga kerajaan. Ketika 4 sekte utama bergabung untuk menyerang Sekte Pedang Sifang, Sekte Pedang Sifang juga tidak akan mampu menanggungnya. Terlebih lagi, ada banyak tuan di keluarga kerajaan saat ini, bahkan jika dia ingin melakukannya, dia tidak yakin. Oke, Pangeran ke-8, kamu bertekad untuk melawan Sekte Pedang Sifang, kuharap kamu tidak menyesalinya, dan, apakah menurutmu kamu bisa menjaga Tianyun seperti ini? Naif, mari kita tunggu dan lihat. Qiu Wuzi meraung, melambaikan tangannya yang besar, dan pergi bersama para murid dari Sekte Pedang Sifang. Anggota Sekte Pedang Sifang semuanya memiliki wajah muram, sangat jelek sehingga mereka akan mati. Perjalanan ke alam rahasia semut darah ini gagal total. Meskipun sejumlah besar siswa Aula Bintang Umum terbunuh, dalam pandangan mereka, itu hanyalah masa. Dan para murid dari Sekte Pedang Sifang juga kehilangan 60 atau 70 orang, terutama ketika Yang Zaitian terbunuh, itu adalah kerugian yang besar. Selain itu, sebagian besar cincin penyimpanan para murid Sekte Pedang Sifang diambil oleh Lu Ming, dan sebagian besar telur semut darah jatuh ke tangan Lu Ming. Hahaha, pria tua berambut merah itu tertawa terbahak-bahak. Terima kasih Penatua Hong, dan Pangeran ke-8. Lu Ming melangkah maju dan mengepalkan tinjunya ke pria tua berambut merah dan Hua Qi untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Tianyun, tidak perlu sopan. Hua Qi membantu Lu Ming berdiri. Tianyun, apakah aku masih perlu berterima kasih, tidak hanya membantuku memenangkan sepotong Tianxing Mithril, tetapi juga dengan kejam menekan kesombongan Sekte Pedang Sifang. Ini benar-benar memuaskan. Pria tua berambut merah itu tertawa. Mereka ingin membunuhku, aku hanya melawan. Lu Ming tersenyum. Haha, ayo pergi, ayo kembali ke Istana Jenderal Bintang. Pria tua berambut merah itu tertawa dan melambai. Segera, rombongan kembali ke General Star Hall. Kalian menghitung panen dulu, dan datang ke sini untuk menghitung jumlah telur semut darah besok pagi. Di aula besar kuil Jiangxing, lelaki tua berambut merah itu memerintahkan. Semua orang mengangguk dan kemudian bubar. Ketika Lu Ming kembali ke asrama, dia bergegas ke kuil tertinggi, dia tidak sabar untuk melihat apa yang telah dia dapatkan. Di depannya, ada tumpukan cincin penyimpanan, hampir 300 di antaranya, semuanya milik murid dari Sekte Pedang Sifang. Lu Ming mulai menghitung, taruh 1 telur semut darah dan 1 kristal roh. Hal-hal lain juga diklasifikasikan dan disingkirkan. Ada begitu banyak hal, Lu Ming butuh 6 jam untuk menghitung semuanya. Melihat hal-hal di depannya, Lu Ming tercengang, dan kemudian dia sangat gembira. Keuntungannya terlalu besar. Telur semut darah, yang diperoleh oleh para murid dari Sekte Pedang Sifang, ditambah yang dia peroleh dari sarang semut darah, berjumlah lebih dari 23.000 telur. Di antara mereka, ada lebih dari 13.000 di sarang semut darah, dan hampir 300 anggota Sekte Pedang Sifang juga menyumbang sekitar 10.000. Lebih dari 23.000 telur, jumlah yang sangat besar. Dalam sejarah, tidak ada yang bisa mendapatkan begitu banyak telur semut darah. Menurut fakta bahwa 6 telur semut darah dapat ditukar dengan 1 pil pemurnian darah, 23.000 telur semut darah dapat ditukar dengan lebih dari 3.800. Lebih dari 3.800 pil pemurnian darah. Mata Lu Ming berbinar. Semakin banyak terakumulasi sebelum kebangkitan garis keturunan kedua, semakin baik. Lu Ming menggunakan cincin penyimpanan untuk mengumpulkan semua telur semut darah. Kemudian, dia melihat tumpukan besar kristal roh.
Ada total 620.000 kristal roh. Lu Ming hampir meneteskan air liur. Termasuk kristal roh sebelumnya, sudah melebihi 700.000 yuan. Sangat menyegarkan untuk merampok. Lu Ming menghela nafas. Tentu saja, ini hanya memikirkannya, dia tidak bisa lari merampok tanpa alasan. Selain telur semut darah dan kristal spiritual, benda lain seperti berbagai ramuan spiritual, obat spiritual, senjata spiritual, dan berbagai bahan pemurnian juga menumpuk seperti gunung. Namun, sebagian besar bukan kelas tinggi, beberapa kelas 3, dan kebanyakan kelas 2 atau kelas 1. Tapi begitu banyak juga merupakan nilai yang luar biasa. Belum lagi yang lainnya, tetapi nilai ratusan cincin penyimpanan sangat mencengangkan. Lu Ming bermaksud mencari kesempatan untuk membersihkan semua hal lain-lain ini. Setelah mengemasi semuanya, Lu Ming mulai berlatih dengan puas. Keesokan harinya, Lu Ming datang ke aula. Ditemukan bahwa lelaki tua berambut merah dan Hua Qi telah tiba. Tianyun. Hua Qi menyapa Lu Ming sambil tersenyum. Lu Ming juga tersenyum. Selain mereka, ada juga beberapa sesepuh dari keluarga kerajaan. Segera, lebih dari 20 siswa yang berpartisipasi dalam ranah rahasia semut darah tiba. Oke, sekarang keluarkan telur semut darah yang kamu dapatkan dari alam rahasia semut darah dan hitung, lalu berikan kepada para tetua keluarga kerajaan untuk diambil kembali untuk memperbaiki pil pemurnian darah. Dalam keadaan normal, 3 telur semut darah, jika Anda dapat memperbaiki pil pemurnian darah, menurut aturan, Anda menyerahkan 6 telur semut darah yang dapat ditukar dengan pil pemurnian darah. Pria tua berambut merah itu mengulangi aturannya. Semua orang mengangguk. Segera, seorang pemuda melangkah maju dan mengeluarkan cincin penyimpanan. Cincin penyimpanan bersinar, dan segera telur semut darah yang kemerahan dan sebening kristal muncul di atas meja. Beberapa tetua mulai menghitung. Ada total 62 telur semut darah, 60 diantaranya dapat ditukar dengan 10 pil pemurnian darah, dan 2 telur semut darah tambahan dapat dibeli dengan kristal roh dari keluarga kerajaan. Anda dapat membelinya seharga 300 yuan per tahun kristal roh. Bersedia? Tanya sesepuh kerajaan. Saya bersedia, kata pemuda itu. Telur semut darah, jika Anda tidak tahu cara memurnikan pil pemurnian darah, maka percuma menyimpannya, lebih baik dijual saja. 1 bagian dari 300 kristal roh. Lu Ming tersentak. Matanya bersinar panas. Dia ingin menjual semua telur semut darah. Berapa banyak kristal roh yang akan ada? Tentu saja, pikirkan saja, tidak peduli berapa banyak kristal roh yang ada, itu tidak sepenting pil pemurnian darah. Di pasar, bahkan jika Anda memiliki kristal roh, Anda tidak dapat membeli pil seperti pil pemurnian darah. Lalu menghitungnya satu per satu. Sebagian besar siswa aula bintang umum ini tidak mendapat banyak telur darah, sekitar 100, dan paling banyak hanya di awal 200. Namun, Ming Cheng mengejutkan semua orang, dia mendapatkan lebih dari 360 telur semut darah, peringkat pertama untuk saat ini. Ming Cheng menyeringai, dia mendapat begitu banyak, terima kasih kepada Lu Ming, dia mengikuti Lu Ming untuk berburu semut darah di sarang semut darah, dan mendapat lebih dari 200, ditambah miliknya, ada 360 ada terlalu banyak. Sekarang, Tianyun, kata pria tua berambut merah itu. Desir, desir, mata semua orang tertuju pada Lu Ming, menunjukkan antisipasi yang besar. Lu Ming, tapi dia merampok sebagian besar cincin penyimpanan para murid sekte pedang Sifang. Berapa banyak telur semut darah yang bisa dia dapatkan? Semua orang sangat penasaran. Ini, apakah meja ini terlalu kecil? Kurasa tidak muat di dalamnya. Lu Ming melihat ke meja dan tersenyum masam. Hah? Semua orang terkejut. Meja tidak cukup besar. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar alasan ini. Pindahkan meja. Pria tua berambut merah itu meraung, wajahnya penuh kegembiraan. Yang lainnya segera memindahkan beberapa meja, dan beberapa meja disatukan, menempati sebagian besar area aula utama. Lu Ming sedikit mengangguk, mengeluarkan cincin penyimpanan, dan semua orang menatapnya. Cincin penyimpanan bersinar, dan sebuah bukit tiba-tiba muncul di atas meja. Itu adalah bukit yang terbuat dari telur semut darah.
Mata semua orang keluar. Berapa banyak ini? Seorang siswa aula bintang tergagap, hampir menggigit lidahnya sendiri. Ya Tuhan, bukankah itu terlalu banyak? Mungkinkah Tianyun mengosongkan seluruh sarang semut darah? Teriak pemuda lainnya, mulai menghitung. Para tetua keluarga kerajaan bereaksi dan mulai menghitung dengan penuh semangat. Tidak lama kemudian, nomor keluar. 23.153. Seorang tetua keluarga kerajaan mengumumkan nomor itu dengan gemetar. Sisi, ada yang terkesiap di antara hadirin. Meski sudah diduga, tetap saja dikejutkan dengan angka tersebut. Semua orang memandang Lu Ming dengan tercengang. Dengan begitu banyak telur semut darah, berapa banyak pil pemurnian darah yang bisa ditukar? 23.153, bisa ditukar dengan 3.858, dan ada 5 telur semut darah lagi, dengan kristal roh. Penatua kerajaan mengumumkan, tetapi Huachi memotongnya sebelum dia selesai berbicara. Tunggu sebentar, Tianyun telah memperoleh begitu banyak telur semut darah, jadi tidak perlu menganggapnya terlalu serius. Pangeran yang bertanggung jawab, mari tukarkan telur semut darah Tianyun ini dengan 4.000 pil pemurnian darah, bulat naikkan seluruh nomor. Huachi mengumumkan, ya, Pangeran ke-8, tulis si penatua. Terima kasih Pangeran ke-8. Lu Ming menangkupkan tinjunya. Jika ada lebih dari 100 pil pemurnian darah, Lu Ming pasti tidak akan menolak. Segera, para tetua keluarga kerajaan mengumpulkan semua telur semut darah. Tentu saja tidak ada pil pemurnian darah sekarang, dan pil pemurnian darah hanya dapat diserahkan kepada Lu Ming dan yang lainnya setelah semua telur semut darah disuling menjadi pil pemurnian darah. Lu Ming tidak takut keluarga kerajaan akan menelan telur semut darahnya, apalagi hubungannya dengan Huachi, bahkan jika tidak ada hubungan seperti itu, keluarga kerajaan tidak akan melakukannya. Situasi keluarga kerajaan saat ini sangat membutuhkan bantuan talenta, bahkan jika keluarga kerajaan menelan telur semut darah ini, itu akan menjadi picik dan menggali jalan buntu mereka sendiri. Oleh karena itu, Lu Ming merasa lega. Lu Ming, kali ini kamu benar-benar menyinggung Sekte Pedang Sifang dan benar-benar kehilangan muka Sekte Pedang Sifang. Mereka tidak akan membiarkanmu pergi. Setelah beberapa saat, Sekte Pedang Sifang pasti akan memiliki kejeniusan yang lebih kuat. Datang untuk menemukanmu, kamu harus berhati-hati. Sebelum pergi, Huachi mengingatkan Lu Ming dengan suara rendah. Jangan khawatir, kamu pikir aku akan takut? Lu Ming tertawa. Huachi tercengang sejenak, lalu tersenyum. Sejak dia mengenal Lu Ming, siapa yang ditakuti Lu Ming? Oke, aku akan menunggu kabar baik bahwa kamu akan membunuh kuartet. Huachi tertawa, lalu pergi. Setelah Huachi dan yang lainnya pergi, Lu Ming pergi dan kembali ke asrama. Pergi ke gua di Yuan dulu, gabungkan kultivasimu, lalu beli sumber daya untuk menerobos alam. Setelah kembali, Lu Ming berpikir sejenak, lalu berjalan menuju gua di Yuan. Kali ini, dia menunjukkan token Huachi, dan orang kuat yang menjaga gerbang memberinya setumpuk batu prasasti, dan dia bisa berlatih selama yang dia mau. Lu Ming diam-diam senang, mengambil batu prasasti, dan memasuki gua di Yuan. Dia tidak berhenti, sampai ke bawah. Di lantai 3 dan beberapa orang duduk bersila dan ingin merampok ruang rahasia latihan orang lain. Saat Lu Ming lewat, wajah mereka berubah setelah melihat Lu Ming. Meskipun hanya 1 hari Lu Ming berada di alam rahasia semut darah, itu sudah menyebar ke seluruh istana bintang umum, dan banyak orang tahu nama Tianyun. Metode Lu Ming mengejutkan semua orang. Lu Ming bahkan punya nama panggilan, pria kejam. Mereka memandang Lu Ming dengan sangat kagum. Lu Ming hanya melirik mereka dengan santai, dan terus turun. Saat sampai di lantai 5, Lu Ming masih tidak berhenti, dan terus turun ke lantai 6. Aura atribut api di lantai 6 beberapa kali lebih kuat daripada di lantai 5. Lu Ming membuka ruang rahasia, masuk, dan mulai berlatih. Lu Ming melahap darah semut darah, basis kultivasinya meroket, dan fondasinya sedikit tidak stabil. Dia hanya menggunakan aura atribut api untuk menstabilkan fondasinya. 10 hari kemudian, fondasi Lu Ming sangat kokoh, sekokoh emas, tanpa cacat.
Saat ini, Lu Ming keluar dari gua di Yuan. Bagaimanapun, Anda bisa datang untuk berlatih kapan saja, dan Lu Ming tidak peduli berapa lama Anda berlatih. Setelah berjalan keluar dari gua di Yuan, Lu Ming keluar dari General Star Hall dan berjalan menuju pasar terbesar di ibu kota kekaisaran. Pasar persegi di ibu kota kekaisaran sangat besar dan menempati area yang sangat luas. Di sini, ada hutan pertokoan dan pertemuan kamar dagang. Bahkan ada banyak kamar dagang yang bukan merupakan kamar dagang lokal di kerajaan Laisun, tetapi berasal dari kerajaan lain, membawa beberapa spesialisasi dari kerajaan lain. Di dekat pegunungan Yundi, ada 36 kerajaan, dan kerajaan Liang hanyalah sebuah kerajaan yang lebih rendah. Oleh karena itu, kota Huangdufang selalu ramai dikunjungi orang. Lu Ming berjalan di jalanan Fangxi, terpesona, memandang ke timur dan barat. Segera, Lu Ming datang ke gedung berlantai 5 yang menempati area yang sangat luas. Paviliun Baibao, dengan 3 karakter besar bertatahkan emas, memiliki momentum yang luar biasa. Lu Ming merenung sejenak, lalu masuk. "Tuanku, apakah ada yang Anda butuhkan?" Begitu Lu Ming masuk ke Paviliun Baibao, seorang gadis cantik menyambutnya. Hari ini, Lu Ming memiliki sikap yang luar biasa. Meskipun dia mengenakan pakaian biasa, dia hanya berdiri di sana dengan santai, memancarkan aura luar biasa yang tidak berani diabaikan oleh siapapun. Gadis itu secara alami terlihat sangat penuh perhatian. "Aku di sini untuk membeli darah monster," Lu Ming tersenyum. "Beli esensi darah monster?" Gadis manis itu sangat gembira. Darah esensi monster biasanya digunakan untuk memurnikan senjata atau alkimia, sangat berharga, dan yang bisa membelinya biasanya adalah pelanggan besar. "Permisi, tuanku, esensi darah level berapa yang ingin Anda beli?" tanya gadis itu sambil menahan kegembiraannya. "Esensi darah monster 9 tingkat 3 tingkat," kata Lu Ming. Sekarang, jika dia ingin membelinya, dia membeli darah monster-monster di level ketiga dan ke-9, yang di bawah level ketiga dan ke-9 tidak akan banyak membantunya. Level 9 ketiga, gadis itu tiba-tiba mengeluarkan seruan. Itu segera menarik perhatian orang lain, dan kerumunan di sekitarnya mengalihkan perhatian mereka ke sisi ini. Lu Ming sedikit mengernyit, bukankah reaksi gadis ini terlalu besar? "Apa, tidak?" Lu Ming bertanya. Gadis itu memegang mulut kecilnya, melihat ke timur dan barat, dan mengangguk dengan tergesa-gesa ketika dia mendengar kata-kata Lu Ming, dan berkata, Ya, tuanku, esensi darah dari monster tingkat 9 tingkat ketiga sangat berharga. Tuan, tolong ikuti saya ke ruang tamu penjaga toko, kemarilah." "Oke," Lu Ming mengangguk. Ikuti gadis itu ke ruang tamu di belakang, tempat seseorang membuat teh berkualitas tinggi. Setelah beberapa saat, seorang penjaga toko yang gemuk datang dengan senyum di wajahnya. Begitu dia masuk, dia menangkupkan tinjunya dan tertawa, "Tuan, saya mendengar bahwa Anda ingin membeli esensi darah dari tingkat ke-9 monster level." "Itu benar," kata Lu Ming.